Bab 1384. Jalan buntu. Ya, memang, planet Tianhe sudah berakhir. Warrior yang langsung mengalahkan planet Tianhe hingga hampir lumpuh dengan kekuatan satu orang. Bahkan jika mereka membunuh warrior yang sekarang, itu tidak akan mengubah situasi planet Tianhe saat ini. Apalagi mereka mungkin tidak bisa membunuh warrior yang, mungkin mereka akan dibunuh oleh warrior yang. Mereka tidak lupa bahwa warrior yang memiliki kemampuan untuk membunuh master tingkat dewa lanjutan. Pada saat ini, Tetua Chang berkata, kami sekarang memiliki dua pilihan. Salah satunya adalah mengejar dan membunuhnya dengan cara apapun, tetapi hasilnya pasti akan mati bersama. Selain itu, kita harus dapat membunuhnya. Jika kita tidak dapat membunuhnya, begitu melepaskannya dan memberinya waktu untuk tumbuh dewasa, benua Tianhe kita akan menghilang dari dunia. Orang tua berjubah mewah dan orang tua berjubah hitam terdiam, karena mereka tahu bahwa Tetua Chang membahas masalah serius dengan santai. Ketika mereka kembali kali ini, mereka lebih terkejut daripada marah ketika mengetahui bahwa warrior yang telah membunuh seorang master tingkat dewa lanjutan. Ini terlalu mengerikan. Pendekar kaisar membunuh master tingkat dewa lanjutan dalam hitungan detik. Itu tidak normal lagi. Karena itu, terhadap warrior yang, mereka kaget dan benci. Pada saat ini, Tetua Chang berkata lagi, ada pilihan lain. Biarkan dia pergi, kita tidak terlibat lagi dalam perierangan planet Tianyun, biarkan dia berurusan dengan planet Tianmo. Dengan begitu, itu sama dengan meminta kita untuk melepaskan kepentingan planet Tianyun. Kerugian ini terlalu besar, kata pria tua berjubah hitam itu. Jika kamu memilih yang pertama, itu mungkin bukan kerugian, tetapi kehancuran total. Tetua Chang menarik napas dalam-dalam, pria ini, jenius super langka, kita telah melewatkan kesempatan terbaik untuk membunuhnya, sekarang, untuk melawannya. Bahkan jika kita bisa membunuhnya, aku takut di antara kita bertiga setidaknya salah satu akan mati di tangannya, dan jika tidak bisa membunuhnya. Jika tidak bisa membunuhnya, tunggu sampai dia mencapai pendekar ketiadaan, atau kekuatan lebih meningkat, jangankan kita, aku takut sudah tidak ada yang bisa menghentikan dia di dunia bawah ini. Menyerah saja seperti ini benar-benar agak enggan. Orang tua berjubah mewah berkata dengan getir, namun, apa yang kamu katakan Tetua Chang bukan tanpa alasan. Orang ini tidak hanya menakutkan, tetapi potensi dan bakatnya bahkan lebih menakutkan. Jika kita terus bertarung dengannya, bahkan jika kita berhasil membunuhnya, kita juga akan membuat benua Tianhe juga akan rusak, dan bahkan mungkin dihancurkan olehnya. Aliansi Guardian bukanlah satu kekuatan, tetapi terdiri dari beberapa faksi. Jika lanjut bertarung, beberapa dari kekuatan pasti akan memilih untuk mundur dari aliansi Guardian jika mereka tidak tahan dengan kerugian besar. Saat itu, aliansi Guardian benar-benar berakhir. Setelah lama terdiam, lelaki tua berjubah hitam itu berkata, kamu yang membuat keputusan. Tetua Chang mengangguk, lalu melambaikan tangan kanannya, penghalang ujung langit menghilang secara langsung, dan kemudian, suara Tetua Chang bergema di seluruh benua Tianhe, warrior yang, planet Tianhe kami tidak berpartisipasi sejak hari ini dengan urusan planet Tianyun. Jika melanggar janjiku ini, aku roh binasa. Setelah berbicara, Tetua Chang berhenti dan berkata, warrior yang, aku tahu kamu ingin menyelamatkan planet Tianyun, jadi aku menyarankan kamu untuk bergegas pergi ke planet Tianyun. Meskipun aku dan yang lainnya telah dievakuasi dari planet Tianyun, tetapi itu hanya meringankan situasi planet Tianyun saat ini.
Orang-orang yang berpartisipasi dalam pengepungan planet Tianyun di tempat tidak hanya ada planet Tianmo, tetapi juga ada beberapa planet yang menembak secara diam-diam. Tetua Chang suaranya terdengar, ruang yang tidak jauh dari mereka bertiga tiba-tiba bergetar, dan tak lama kemudian, seorang pemuda berbaju biru yang memegang sarung pedang kuno muncul di depan mereka. Pemuda ini tentu saja adalah Warrior Yang. Warrior Yang. Melihat Warrior Yang, wajah bertiga sedikit berubah. Mereka tidak menyangka Warrior yang berada tidak jauh dari mereka. Apa maksud Warrior yang bersembunyi di samping mereka? Tak perlu dikatakan lagi, pasti mau menyergap mereka. Selain planet Tianmo, ada planet lain yang diam-diam menentang planet Tianyun. Tanya Warrior Yang. Tetua Chang melirik Warrior Yang, lalu mengangguk dan berkata, planet Tianyun adalah sepotong lemak, tidak ada yang tidak mau kebagian rezeki. Namun, kekuatan planet Tianmo sangat kuat, jadi tidak mungkin orang-orang itu mendapatkan terlalu banyak bagian, tetapi, planet Tianmo tidak berani menyinggung terlalu banyak kekuatan, oleh karena itu, planet Tianmo berbagi beberapa manfaat, tetapi sebagai hadiah, kekuatan yang mendapat manfaat itu akan diam-diam mengirim master untuk membantu planet Tianmo. Berbicara tentang ini, dia berhenti dan berkata lagi, inilah alasan mengapa planet Tianyun tidak memiliki siapapun untuk membantu, intriknya terlalu dalam. Planet Tianmo saat ini adalah kelompok kepentingan, dan tidak ada yang berani menyinggung kelompok kepentingan ini, karena jika membantu planet Tianyun berarti menyinggung kelompok kepentingan besar ini, dan planet biasa tidak mampu menyinggungnya sama sekali. Mata Warrior yang sedikit menyipit, dan sekarang dia menyadari bahwa situasi planet Tianyun lebih buruk dari yang dia bayangkan. Seolah memikirkan sesuatu, Warrior yang menatap Tetua Chang bertiga dan berkata, aku di depan kalian sekarang, apa kalian akan bertarung? Mereka bertiga melirik Warrior Yang, dan akhirnya, mata lelaki tua berjubah mewah dan lelaki tua berjubah hitam itu jatuh pada Tetua Chang. Tetua Chang berkata dengan lembut, Warrior Yang, seperti yang aku katakan sebelumnya, kami tidak akan ikut campur dalam urusan planet Tianyun, dan kamu bisa pergi kapan saja. Warrior yang melirik Tetua Chang dan terdiam beberapa saat, lalu berkata, aku juga berjanji pada kalian bahwa selama orang-orang kalian tidak muncul di planet Tianyun dan mengincarku, aku tidak akan datang ke planet Tianhe lagi. Setelah berbicara, Warrior yang berubah menjadi cahaya pedang dan naik ke langit, dan menghilang ke angkasa dalam sekejap. Kenapa kamu tidak menahan dia? Setelah Warrior yang pergi, lelaki tua berjubah hitam itu tiba-tiba berkata dengan suara yang serius. Apakah menurutmu dia takut pada kita? Tetua Chang melihat ke angkasa dan berkata, apakah kamu belum melihatnya? Sebelumnya, tujuannya adalah untuk membunuh kita. Karena dia berani membunuh kita, itu membuktikan bahwa dia memiliki kepercayaan pada dirinya sendiri. Apalagi, orang seperti itu pasti masih memiliki kartu andalan. Jika kita memaksanya ke dalam situasi putus asa, pasti akan mati bersama. Berbicara tentang ini, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, kita melewatkan waktu terbaik untuk membunuhnya. Mendengar itu, lelaki tua berjubah mewah dan lelaki tua berjubah hitam semua terdiam. Kapan waktu terbaik untuk membunuh Warrior Yang? Tentu saja saat di dunia spiritual, jika mereka pergi bersama-sama, mereka pasti akan dapat membunuh Warrior Yang dalam satu pukulan, bahkan dengan bantuan Putri Kaisar, Warrior Yang pasti akan mati. Namun, pada saat itu, bagaimana mungkin setengah suci dianggap oleh mereka? Saat itu, mereka tidak tahu apa yang terjadi di dunia spiritual, semuanya ditangani oleh orang-orang di bawah.
Dan ketika mereka tahu, itu adalah saat warrior yang kembali dari benua penjara, dan pada saat itu, kekuatan warrior yang begitu kuat sehingga mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Setelah terdiam lama, Tetua Chang menggelengkan kepalanya dan berkata, mungkin bukan hal yang buruk bagi kita untuk mundur dengan berani sekarang. Orang ini terlalu menakutkan. Mungkin 2 tahun kemudian, planet Tianmo tidak akan berdaya terhadap dia. Dua lelaki tua lainnya terdiam, tingkat pertumbuhan warrior yang terlalu cepat, dan dalam beberapa tahun, planet Tianmo mungkin tidak dapat berbuat apa-apa terhadapnya. Namun, semua ini tidak ada hubungannya dengan mereka. Sekarang yang harus mereka lakukan adalah bagaimana menghidupkan kembali aliansi Guardian. Setelah meninggalkan benua Tianhe, warrior yang mempercepat langkahnya dan datang ke formasi pengirim langit berbintang di benua Tianhe, kemudian datang ke kota langit berbintang melalui formasi pengirim langit berbintang. Kamar dagang Yeon. Bagaimana keadaan planet Tianyun sekarang? Setelah melihat Lian Ye, warrior yang bertanya langsung tanpa menyapa. Dia tidak memilih untuk langsung pergi ke planet Tianyun. Yang ingin dia lakukan sekarang bukanlah menemui Putri Kaisar, melainkan membantu planet Tianyun secara maksimal. Yang Putri Kaisar butuhkan bukanlah dia yang setara dengan master tingkat dewa lanjutan. Jika dia pergi, dia setara dengan master tingkat dewa lanjutan Kaisar. Ini tidak membantu Putri Kaisar, sedangkan secara diam-diam, dia bisa melakukan banyak hal. Tentu saja harus bertemu dengan Putri Kaisar, tetapi sekarang bukan waktunya. Lian Ye menggelengkan kepalanya, dan kemudian berkata, sistem intelijen aku baru saja terbentuk, dan aku tidak dapat menyelidik kondisi akurat planet Tianyun. Namun, aku telah meminta bantuan nona tertua dari kamar dagang awan langit. Tetapi, mereka punya syarat, kata warrior yang. Lian Ye mengangguk dan berkata, dia ingin bertemu denganmu. Setelah hening sejenak, warrior yang berkata, ayo, temui dia. Lian Ye mengangguk, lalu meninggalkan kamar dagang Yeon bersama warrior yang, dan tak lama kemudian, keduanya sampai di kamar dagang awan langit. Di aula utama, ketika dia melihat warrior yang, wanita tertua Feli Nangong tiba-tiba menunjukkan senyum cerah. Aku tahu niat tuan muda yang, jadi aku tidak akan berbicara omong kosong. Setelah berbicara, dia berkata dengan wajah serius, belum lama ini, planet Tianyun kehilangan 4 dunia lagi, dan sekarang, planet Tianyun hanya memiliki 3 dunia yang tersisa. Bukan hanya itu, saat ini, pasukan planet Tianmo telah mengepung ketiga dunia ini, tetapi sebelumnya, Master Planet Tianhe tiba-tiba mundur. Oleh karena itu, ini mengganggu rencana planet Tianmo untuk menyerang, jadi sekarang planet Tianmo hanya mengelilingi dan tidak menyerang. Setelah berbicara, Feli Nangong tidak bisa menahan diri untuk tidak melirik warrior yang. Karena dia tahu betul mengapa Master Planet Tianhe tiba-tiba mundur. Semua karena warrior yang di depannya ini. Dia sudah tahu semua yang dilakukan warrior yang di planet Tianhe, tidak hanya di planet Tianhe, apa yang dilakukan warrior yang di benua penjara dan dunia spiritual, dia sudah tahu semuanya. Menakutkan. Setelah mengetahui semua tentang warrior yang, penilaiannya terhadap warrior yang adalah horor. Pada saat yang sama, sebuah keputusan juga dibuat, yaitu untuk memenangkan hati warrior yang dengan segala cara. Ada lagi. Warrior yang bertanya lagi. Feli Nangong terdiam beberapa saat, lalu berkata, Tuan Muda Yang, menurut informasi yang aku dapatkan, bukan hanya planet Tianmo yang ikut dalam pengepungan planet Tianyun kali ini, tetapi juga hampir 7 kekuatan planet bintang 2. Tetapi kekuatan ini tidak melakukan yang terbaik, hanya diam-diam mengirim beberapa master untuk membantu mereka.
Aku pikir planet Tianmo membagikan beberapa manfaat kepada mereka. Namun, manfaatnya tidak besar, jadi mereka hanya mengirim beberapa orang untuk membantu mereka secara simbolis. Tetapi biarpun begitu, itu tidak boleh diremehkan, karena itu berarti planet Tianmo mengikat planet-planet ini dengan mereka. Setelah berbicara, Feli Nangong berhenti dan berkata lagi, planet Tianyun, situasinya adalah situasi putus asa. Planet Tianyun saat ini, kecuali ada keajaiban, jika tidak. Warrior yang mengepalkan tangannya perlahan. Pada saat ini, ruang di depan Feli Nangong tiba-tiba bergetar. Setelah beberapa saat, Feli Nangong menatap warrior yang baru saja menerima kabar bahwa semua orang di planet Tianyun memohon kepada Putri Kaisar Winsi Zhuang untuk menikahi planet barbar. Di antaranya, juga termasuk Dewa Perang Tua Mordia Zhuang, dan Ibu Winsi Zhuang, Chelena Qian. Bersambung.